Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 2 Juni 2023, Pekan Biasa yang ke-8. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 11, ayat 11 sampai dengan ayat 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendapatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika nanti kita meninggal, kita ingin diingat sebagai apa? Pertanyaan ini dapat membantu kita menata dan mengarahkan hidup kita saat ini.
Kitab Sirah menyinggung orang-orang yang telah berjasa dan dikenang oleh keturunannya. Tetapi juga orang yang dilupakan begitu saja karena hidupnya tidak pernah menjadi berkat bagi sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah dan membersihkan bait Allah dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dengan berjualan di rumah Tuhan. Bagi Yesus, mereka ini bagaikan pohon ara yang hanya menyerap nutrisi dari bumi, tetapi tidak membuahkan apa-apa bagi manusia. Patut disyukuri bahwa dalam gereja kita ada banyak sukarelawan yang kemurahan hati dan kiprahnya dalam pelayanan layak dikenang. Pelayan yang berakar pada iman dan kasih terhadap sesama pasti akan menghasilkan buah. Kendati demikian, ada pula orang yang menjadikan pelayanan dalam gereja sebagai sarana untuk mempromosikan kepentingan dan pamrih pribadi. Hal serupa dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menjadikan rumah Tuhan sebagai sarana untuk memenuhi ambisi pribadi. Mereka inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Dari mereka yang dikenang hanyalah keburukan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami agar hidup kami berakar pada Yesus sehingga dapat menghasilkan buah bagi sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam